Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiati, mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan bahas mengenai lanjutan dari materi metodologi penelitian part 1 kemarin. Stay tune. Nah, yang akan kita bahas itu sekarang mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada yang namanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang akan kita bahas ini yang pertama adalah data nominal atau nomi. Nominal itu artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini itu dipakai untuk menghitung yaitu banyaknya pria atau banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Contohnya itu seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah membahas mengenai data ordinal atau order, yaitu nama lainnya adalah mempunyai urutan. Nah, data ordinal ini itu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya ranking prestasi belajar. Lalu nilai ranking 1 sama dengan 1000, ranking 2 950, dan ranking 3 970. Jadi jarak antara si ranking 1 dan si ranking ketiga ini mempunyai jarak yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya ada data outlier. Outlier ini adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Adapun penyebab timbulnya data outlier ini, yang pertama adalah kesalahan dalam mengentri data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita harus membuat rancangan penelitian atau research design. Research design ini merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif melalui tujuan penelitian, jenis penelitiannya seperti apa, unit analisis atau populasinya bagaimana, teknik pengambilan sampelnya bagaimana, rentang waktunya berapa lama, teknik pengumpulan data dan analisis datanya bagaimana, seperti itu. Lalu yang akan dijelaskan kemudian adalah jenis-jenis variabelnya. Jenis-jenis variabel ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai variabel dependent. Variabel dependent ini adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu ada variabel independen sendiri, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Lalu ada variabel moderasi. Variabel moderasi ini merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Jadi si variabel intervening ini merupakan variabel antara atau mediasi antara si variabel independen dengan variabel dependen. Lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap
independen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omitted variable dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai metodologi penelitian ya teman-teman. Selanjutnya akan dibahas dengan metodologi penelitian part 3. See you soon teman-teman.